Halo para programmer muda Indonesia, kembali lagi bersama saya Fadil Muhammad Hadi ini dalam tutorial pembuatan game menggunakan Unity, khususnya Unity 5. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan langsung mengimplementasikan penggunaan rigid body dan collider. Jadi, kita implementasikan diri, kita akan membuat sebuah game yang sangat sederhana, yang dimana player harus mengambil koin, dan jika player yang mengambil koin, maka skornya akan bertambah. Langsung aja kita buka ke project kita sebelumnya. Dan mungkin lebih baik kita akan sedikit mengubah skinnya ini. Misalkan kita hilangkan aja ini sehingga tersisa, oh ya, ini juga kita hapus. Terus ini kita beri nama player dan kita akan membuat lantainya yaitu plane, ya. Kita turunkan ke bawah, kita besarkan sedikit, 3 mungkin, ya, 3 kali 3. Dan setelah itu mungkin akan lebih bagus jika kita memberikan warna kepada kedua game object ini dengan cara klik kanan, pilih create, dan pilih material. Ini untuk player. Kita drag ke player. Jadi kita bisa langsung menggantikan dengan warna yang ingin kita mau. Dan merah ini aja. Terus kita klik Ctrl D untuk menduplikat materialnya dan kita ini berikan dengan nama tanah untuk tanahnya. Kita beri kasih yang oke. Ya, keren. Untuk itu kita buat script baru aja daripada kita memakai kedua ini. Kita pakai yang baru. Kita beri nama player juga. Dan setelah itu jangan lupa kita drag script player ini ke dalam inspektor yang dimiliki oleh player. Dan setelah itu kita buka dalam text editor yang kita punya. Oke, yang pertama-tama itu kita mengimplementasikan dari rigid body seperti yang kita ketahui, atau mungkin kalian juga sudah mengetahui sebelumnya. Rigid body merupakan komponen di mana secara khusus mengatur gravitasi ataupun pergerakan suatu game object. Ya, jadi secara khusus ini menghandle tentang gravitasi, tentang beratnya suatu game object. Dan untuk pemanggilannya kita langsung aja klik, maksud saya ketik rigid body dan kita beri nama, contohnya aja RB. Dan setelah itu kita akan mengambil rigid body yang terdapat pada player. Karena ini belum ada, mari kita tambahkan dulu. Ya, rigid body, bukan rigid body 2D tapi rigid body saja. Karena ini merupakan game 3 dimensi. Jadi langsung diklik. Dan kita sudah lihat komponen rigid body sudah terdapat pada player. Jadi kita tinggal lebih spesifikasinya dengan cara klik ketik RB sama dengan get component, yaitu apa yang mau diambil yaitu rigid body, dan tutup kurung. Itu titik koma. Nah, pada dasarnya ada lebih dari satu cara untuk pendeklarasian rigid body ini, seperti penambahan publik, dan itu setelah itu akan muncul slot yang kosong yang untuk diisi dengan rigid body, seperti yang saya lakukan pada video sebelumnya. Ya, dan setelah mendeklarasikan rigid body, kita akan membuat player kita dapat berjalan menggunakan tombol keyboard, khususnya HSWD atau kiri kanan atas bawah. Untuk itu kita buat vektor baru dengan nama, misalkan aja input, merupakan vektor baru new vector 3, yang dimana vektor 3 ini mengandung 3 sudut X, Y, Z, atau 3 arah lah, X, Y, Z. Untuk sumbu X-nya kita bisa menggunakan input dot get dot get kenapa nggak muncul vektor 3 input
Oh ya, sorry, input get lupa titiknya, get axis row yang dimana itu horizontal itu untuk sumbu x-nya, dan untuk sumbu y kita berikan 0, dan untuk sumbu z-nya sama seperti pada sumbu x, cuman itu bergerak secara vertikal. Ya, biar saya jelaskan dulu kenapa. Ini merupakan sumbu x yang horizontal yang dimana kita gunakan langsung yang sudah disediakan oleh Unity yang terdapat pada edit, project setting, dan input. Kalian bisa lihat pada horizontal ini, namanya horizontal yang dimana buton yang digunakan itu merupakan buton kiri kanan dan A, D ya, untuk kiri kanannya. Dan untuk vertikal itu sendiri itu sama bawah atas dan SW ya. Jadi player kita ini hanya digerakkan pada sumbu X dan Z untuk maju mundur kiri kanannya. Dan untuk sumbu Y ini tidak. Biasanya sumbu Y ini digunakan untuk melompat ya. Jadi setelah itu kita karena ini merupakan axis row, jadi kita harus menormalisasikannya. Kenapa dinormalisasikan? Agar terlihat lebih lembut. Jadi kita buat vektor 3 yang baru yang dimana kita beri nama aja terserah, direksi itu sama dengan input dot kalau tidak salah ya normalize ya. Setelah itu biarkan kita tanamkan i kecil sini dan ini juga i kecil. Setelah itu kita, karena ini sudah menghasilkan vektor yang ternormalisasi, maka kita akan kalikan dengan suatu jumlah, misalkan aja kecepatan ya, agar tidak lambat nanti pada proses berjalannya. Jadi kita tambahkan float speed sama dengan 3f. Kalian bisa pakai integer juga sini, nggak apa-apa. Jadi nanti kita buat vektor 3 baru dengan misalkan arah itu sama dengan direksi dikalikan dengan speed. Ya, seperti itu. Dan setelah itu kita akan mengimplementasikan rigid body, tapi kita tidak akan meletakkannya pada void update, dikarenakan ini khusus untuk melakukan suatu pengolahan angka. Dan khusus untuk pengolahan fisik, kita menggunakan void baru yang dimana bernama fix update. Update, nggak usah pakai deh. Fixed update. Ini merupakan void yang sama, turunan dari monoBehavior, sama seperti start dan update. Namun secara khusus menangani tentang pergerakan suatu objek. Jadi kita bisa langsung rb.position itu akan diisi dengan arah, karena ini masih merupakan vektor yang di dalam void, kita akan ubah sedikit sehingga menjadi variabel global sehingga bisa diakses dalam fix update ini. Arah dikalikan dengan time.delta time. Ya, seperti itu. Kita klik save. Pastikan player sudah termasuk pada komponennya. Kita klik play sehingga kita bisa bergerak sesuai
controllernya. Ya, setelah itu mungkin kita hilangkan aja dulu ini remove component xgame script yang kemarin kita lakukan. Dilanjutkan dengan pengimplementasian dari collider. Ya, untuk collider itu sendiri ada sendiri juga fungsinya yang bernama on trigger enter. On trigger ini memiliki suatu inputan yang dimana collider kita berikan contoh aja sentuh ya. Setelah itu kita akan ubah sedikit. Kita buat mungkin kapsul. Ya, kapsul nggak apa-apa. Pastikan is triggernya dicentang ya. Oh, ini bukan merupakan turunan. Kita pisahkan. Terus is triggernya dicentang. Ya, setelah itu kita duplikat dengan menekan tombol Ctrl D. Ya. Misalkan sebanyak ini. Oke, sorry. Dan jika ya kita menggunakan jika lagi seperti pada video sebelumnya, jika yang disentuh bernama misalkan koin ya. Jadi kita beri nama dulu objek tadi bernama koin. Misalkan untuk kapsul ini kita beri nama koin. Ya, apa yang terjadi jika kita menyentuh collider bernama koin, maka misalkan saja kita akan menghancurkan koin tersebut. Destroy, sentuh, menghancurkan collidernya berdasarkan game object. Ya. Mungkin kita tambahkan juga sekaligus dengan skornya. Jadi kita buat variabel baru. Misalkan integer score. Oke. Terus di sini tinggal score plus plus. Maksudnya ini score sama dengan score ditambah dengan 1. Ya, sudah dibahas pada video sebelumnya. Oh ya, jangan lupa kita cetak dalam konsol. Debug.log buka kurung skornya plus score ya, seperti itu. Kita lihat lagi, kita pastikan semuanya sudah bagus. Oke, jika kita klik play, oh, kameranya terlalu misalkan kita buat sedikit turun. Klik play. Jika kita menyentuh salah satu kapsul, kita bisa lihat pada bagian konsol. Nah, maka akan skornya bernilai 1. Begitupun seterusnya. 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Itu dia itu dia pengimplementasian dari rigid body dan collider. Semoga bermanfaat. Dan mungkin ini aja tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pada video selanjutnya.